gembala baik. Saudara-saudari yang tercinta dalam Yesus, hari ini kita merayakan hari Minggu Gembala yang baik. Injil memberi kita gambaran yang jelas tentang gembala yang baik. Dalam Injil, gambarannya seorang pemimpin. Dia bukan yang kuat atau pejuang yang hebat, melainkan seorang gembala biasa. Seorang gembala yang membimbing domba-dombanya dan akan menjadi korban untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dalam Injil, Allah digambarkan sebagai gembala yang menjaga dombanya. Kita dipanggil untuk mengikuti Allah Bapa sebagai gembala. Dalam Mazmur 23, Allah Bapa digambarkan sebagai gembala agung yang baik. Dalam Injil Lukas bab 15, 1-7, Yesus membandingkan dirinya dengan seorang gembala mencari domba yang hilang. Dalam Injil Yohanes bab 21, ayat 15-17, Yesus berkata kepada Petrus, "Jagalah domba-dombaku dan berilah makan kepada domba-dombaku." Saudara-saudari, sampai hari ini perumpamaan tentang gembala yang baik kita miliki dan difahami oleh semua orang dalam Injil Yohanes merupakan satu-satunya Injil yang mempunyai perumpamaan gembala yang baik. Perumpamaan ini Yesus Gembala yang baik menekankan hubungan yang mendalam di antara gembala dan domba-dombanya. Semua ini merangkumi sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 menunjukkan kepada kita misi Yesus di dunia ini dan dalam hidup kita masing-masing. Yesus Gembala yang baik mengundang kita untuk bersatu dengan Dia dan domba-dombanya. Yesus tidak berminat untuk berkuasa atas dunia ini atau siapapun. Yesus datang sebagai seorang gembala untuk melindungi kita dan membimbing kita dengan kasih sayang seperti seorang gembala menjaga domba-dombanya. Yesus Gembala datang untuk kita supaya kita hidup dengan baik dan dengan contoh hidupnya. Yesus panggil kita dengan nama kita. Yesus mau bersama kita dalam segala hal dan dalam hidup kita sampai mati di salib. Saudara-saudari, sering manusia lupa yang miskin dan yang tak berdaya, karena lebih banyak memberi kepentingan kepada yang kaya dan berkuasa. Perumpamaan domba yang hilang adalah penjelasan bagaimana Allah melihat yang miskin, yang lemah, dan yang rendah, yang dipinggirkan di dunia manusia. Perumpamaan gembala yang mencari yang hilang dan memberi kasih sayang. Gembala yang baik memperlakukan yang hilang dengan baik dan dengan penuh cinta kasih. Dasar Yesus terhadap yang lemah secara fisik, emosional, moral, dan sosial ekonomi. Ini menempatkan pola pikiran baru bagi kita masing-masing tentang bagaimana Allah memberi perhatian di tengah-tengah dosa dan ketidaklayakan. Ini juga menunjukkan kepada kita misi untuk menjadi gembala yang baik bagi yang tidak dihormati di dalam masyarakat kita. Jika kita ingin Yesus, kita harus menunjukkan kasih yang khusus kepada yang hilang dan yang tidak diingin dalam masyarakat. Bapa Suci Fransiskus bertanya kepada para uskup, "Apakah Anda tahu bau domba?" Ini adalah peringatan untuk kita tentang yang miskin dan ketidaklayakan di dunia ini. Bayangkanlah pandangan Yesus kepada kita. Bayangkanlah Yesus mencarimu pada saat kamu tersesat. Bayangkanlah sukacitanya menemukan Anda, mengangkat Anda dan menempatkan Anda di atas bahunya. Perumpamaan tentang domba yang hilang
dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1-10 dapat sangat membantu dengan cara ini. Yesus bukanlah gembala yang membatasi kita atau memperbudakkan kita. Dia tidak berusaha menangkap kita dalam genggamannya, melainkan Dia membawa kita dengan penuh kasih sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang berlimpah. Yesus memberitahu, seorang pencuri datang hanya untuk mencuri atau membunuh. Saya datang agar mereka memiliki kehidupan dan memiliki dengan lebih berlimpah. Yohanes bab 10 ayat 10. Yesus Kristus mengajar kebenaran tentang dirinya. Akulah gembala yang baik. Injil Yohanes bab 10 ayat 11. Dengan ini Yesus memberitahu kita apakah sifat seorang gembala yang baik. Ini adalah komitmen pengorbanan terbesar yang Yesus buat, menawarkan hidupnya bagi domba-dombanya. Kematian Yesus adalah keamanan kita dan keselamatan kita. Dengan kematiannya, Dia telah menebus kita dari kematian. Bagi kita untuk menjadi gembala yang baik, kita harus rela melakukan pengorbanan setiap hari untuk kesejahteraan orang lain, terutama untuk yang terkecil, yang terakhir, dan yang kehilangan. Kita menunjukkan perhatian kita kepada yang terpinggir, ditolak, dan diremehkan. Ini berarti kita menjadi suara orang-orang yang tidak bersuara dengan mengambil tindakan untuk mereka seperti Yesus. Ini berarti kita harus menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Dia. Ini adalah ikatan timbal balik antara cinta dan keintiman. Yesus berkata, "Saya mengenal diri saya seperti Bapa mengenal saya." Seorang pemimpin yang mementingkan diri sendiri tidak akan memiliki hubungan seperti ini. Bacaan kedua berbicara dalam istilah yang sama ketika penulis mengatakan, "Pikirkanlah cinta yang Allah curahkan kepada kita. Kita disebut anak-anak Allah, dan itulah kita semua." Karena cinta sejati yang dimiliki Yesus bagi kita, Dia mengenal kita, kebutuhan kita, dan keperluan kita di masa depan. Ini menuntut kita untuk bersikap jujur dalam hidup kita sehari-hari, untuk keluar dari kerangan kita, menjadi sahabat orang lain, memberi perhatian kepada kesejahteraan semua orang. Karena cinta dan pengorbanan gembala yang baik sangat mendalam, domba-domba mendengar suara gembala. Kasih karunia Kristus, gembala yang baik, memungkinkan hal ini jadi. Suara Yesus, gembala yang baik, adalah suara kasih sayang yang memastikan keamanan dan kesejahteraan kita seumur hidup kita. Yang paling menginspirasikan orang adalah kesadaran bahwa mereka dicintai dan dilindungi. Itu bukan simpati, itu adalah cinta belas kasihan. Suara Yesus, gembala yang baik, terus-menerus datang ke dalam hidup kita bagi memperingatkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Sering kali kita mudah tergoda untuk mendengarkan yang bertentangan dengan suara Yesus, yang menjauhkan kita dari hadirat dan perlindungan Yesus. Sekarang, pilihan adalah di tangan kita untuk memilih Tuhan atau gaya hidup duniawi. Peranan gembala sebagai pemimpin bukanlah dengan otoritas dan pemerintahan, tetapi untuk menjadi model dalam segala hal, bahkan sampai mati di salib. Perbuatan berbicara lebih kuat dari suara. Yesus mengikuti apapun yang dikhotbahkan. Dengan ini, sebagai domba, kita diundang untuk mengikuti gembala yang baik dalam kata dan perbuatan. Gembala Yesus yang baik ada di depan kita sebagai petunjuk dalam semua pilihan kita. Kita juga dipanggil untuk menjadi gembala yang baik di dalam masyarakat kita, dengan bertanggung jawab untuk memberi teladan Yesus yang hidup kembali dengan nilai-nilai kerajaannya, kasih, komitmen, pengampunan, pengorbanan. Ya Bapa, kita berterima kasih kepadamu pada hari Minggu Gembala yang baik. Berilah kami rahmat agar kami menjadi domba-dombanya, mendengar dengan penuh perhatian kepada suaranya, dan mengikuti teladan yang dalam mengorbankan dirinya. Kita berdoa untuk semua gembala gereja dan masyarakat agar mereka dapat mengikuti teladan Yesus dalam melindungi orang yang kehilangan dan yang paling tidak ada. Kami berterima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberi Yesus sebagai teladan kami yang mengorbankan dirinya demi kami. Bantulah kami untuk mengikuti jejak Yesus dalam hal pengorbanan diri untuk semua hal yang kami lakukan dan berbuat setiap hari.